Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan bagi yang menonton video ini, nama saya Haddad Karsa Nur Iman, data mining dari kelas C, dan di sini saya akan mempresentasikan tugas pra-UAS dari Budiana untuk mata kuliah data mining ini, yaitu untuk membuat sebuah makalah dengan topik frequent pattern growth atau FP growth dari data mining. Nah, untuk presentasi ini saya buat dalam bentuk PPT, di mana untuk poin-poinnya juga saya ambilkan dari makalah yang sudah saya buat ini. Nah, ini adalah makalah yang saya buat, makalah ininya. Namun di presentasi ini saya akan gunakan PPT dari aplikasi Canva. Oke, saya mulai untuk slideshow saja. Nah, oke. Di awal tadi saya sudah melakukan pengenalan, saya terkasa dengan NIM 2019-53144. Dan di sini kita akan membahas tentang frequent pattern growth data mining. Nah, apa sih itu frequent pattern growth data mining? Dan di sini saya akan merangkumnya dalam 4 poin. Yang pertama adalah tentang pengertian dari algoritma FP growth ini seperti apa. Yang kedua, konsep dari FP growth ini seperti apa. Yang ketiga, studi kasus penerapan FP growth ini seperti apa. Dan yang keempat, implementasi dari studi kasus yang disebutkan di poin 3 tadi dari FP growth ini ya. Oke, selanjutnya kita mulai dari yang pertama, yaitu algoritma FP growth. Nah, FP growth itu apa sih? FP growth itu adalah kependekan atau singkatan dari frequent pattern growth atau pertumbuhan pola yang sering muncul, sering terjadi, sering berulang dari sebuah data dalam sebuah dataset. Nah, kemudian disingkat FP growth ini merupakan salah satu algoritma yang terdapat dalam asosiasi data mining. Sebelum lebih jauh kita cari tahu dulu apa itu asosiasi data mining. Asosiasi data mining adalah suatu bentuk algoritma yang memberikan informasi tentang hubungan antar item data di dalam database. Jadi asosiasi data mining ini juga sebuah bentuk algoritma atau suatu bentuk rangkaian proses yang memberikan atau berfungsi untuk mengasih informasi tentang hubungan antar item, antar suatu data dalam tabel di dalam suatu database. Nah, FP growth ini merupakan perbaikan dari metode a priori. Jadi asosiasi data mining ini terdapat dua metode. Yang pertama a priori dan yang kedua algoritma FP growth ini. Nah, algoritma FP growth ini sebuah pola yang sering dihasilkan tanpa perlu generasi kandidat. Algoritma FP growth merepresentasikan database dalam bentuk pohon. Jadi ada model pohonnya juga yang biasa disebut dengan FP tree. Selanjutnya, kita beralih ke pembahasan yang kedua, yaitu konsep FP growth. Konsep frequent pattern growth atau FP growth secara sederhana, garis besarnya itu menentukan himpunan data yang paling sering muncul atau frequent item set. Data-data atau item dalam sebuah dataset, dalam sebuah tabel yang paling sering muncul, paling sering terjadi dan berulang. Kemudian yang kedua, dengan menggunakan konsep tersebut, konsep yang pertama tadi, algoritma FP growth ini menjadi lebih cepat daripada algoritma a priori. Jadi jika dibahas lebih detail, jika membandingkan antara FP growth dan a priori, FP growth ini memiliki keunggulan lebih cepat dari a priori karena dia membandingkan atau mengambil sebuah data yang sering muncul dan diurutkan berdasarkan data yang terbanyak yang sering muncul.
Nah, kemudian kita di poin yang ketiga dari konsep ini, FP Growth menggunakan metode association rules yang bertujuan mencari pola yang sering muncul di antara banyak data, di mana setiap dataset terdiri dari beberapa item. Seperti di slide sebelumnya tadi, association rules ini juga sama dengan asosiasi data mining di slide sebelumnya, di mana sebuah algoritma untuk mencari pola yang sering muncul di antara banyak data, pola antar data, di mana setiap tabel atau dataset yang diteliti itu memiliki beberapa item atau beberapa isi tabel, misal barang, produk, atau tabel yang lainnya. Nah, dengan konsep yang tiga ini, sehingga metode ini akan menemukan hubungan antar item. Ini mungkin memerlukan pembacaan data secara berulang dalam jumlah data transaksi besar untuk menemukan pola hubungan yang berbeda-beda. Kita ke pembahasan selanjutnya, yaitu studi kasus penerapan FP Growth. Nah, kurang lengkap kalau kita berbicara secara teori, secara pengertian, secara konsep garis besarnya, tapi tidak tahu studi kasusnya ini seperti apa sih. Oke, yang pertama, di dalam penerapan pada suatu studi kasus, FP Growth ini dapat diterapkan dalam berbagai jenis dataset atau himpunan data yang mempunyai jumlah data yang banyak, dan juga data itu bervariasi. Contoh umum penerapan algoritma FP Growth yang paling sering ditemukan di data-data yang umum atau paling sering kita lihat, yaitu dalam data bisnis, dalam data tentang bisnis seperti pada proses penjualan, data transaksi, data sales, data stok, dan data lainnya. Kemudian yang ketiga, di presentasi ini saya membuat studi kasus atau topik yang dibuat, yang saya masukkan ke dalam makalah juga, yaitu tentang analisis data mining menggunakan FP Growth pada data transaksi penjualan Toshiba Makmur Jaya untuk rekomendasi manajemen stok produk. Nah, Toshiba Makmur Jaya ini hanya nama fiktif, dan ini juga data dummy yang diberikan, jadi bukan data real di lapangan. Untuk pembelajaran saja, kita lihat ke slide selanjutnya. Nah, selanjutnya implementasinya ini seperti apa sih? Kita ke poin yang terakhir, implementasi. Nah, dalam studi kasus penerapan ini, pada dataset Toshiba ini terdapat setidaknya 9 langkah atau tahapan yang perlu dilakukan untuk menerapkan algoritma FP Growth. Kita akan bahas persatu persatu, dan berikut 9 tahapan penggunaan FP Growth tersebut dalam analisis dataset penjualan Toshiba Makmur Jaya. Oke, yang pertama yaitu melakukan penyiapan dataset. Ini langkah yang kita semua mungkin tahu. Jika untuk mengolah data, yang paling pertama kita lakukan adalah preparation atau mempersiapkan data tersebut. Nah, dalam penyiapan dataset, di sini terdapat satu tabel dalam dataset dengan struktur 11 field dan 15 row, di mana tabelnya nanti ada di slide selanjutnya. Dan data pada tabel ini menggunakan indeks 0 dan 1 untuk menandakan barang yang terjual dan tidak terjual untuk setiap transaksi customer. Di dua baris paling bawah dibuat untuk baris akumulasi frequent dan priority tiap kolomnya. Kita lihat tabelnya seperti apa, dan ini dia tabelnya. Saya geser sebentar. Nah, berikut gambaran tabel dataset yang saya maksud tadi. Ada 11 field dan juga 15 row atau 11 kolom, 15 baris. Nah, di sini dari kolom pertama ada customer, kemudian ada produk-produk dari Toshiba tadi, gula, kopi, aqua, boba, spray, sabun, dan sampai boneka ini. Dan di dua baris paling bawah ini adalah baris untuk frequent, yaitu menghitung seberapa banyak gula ini atau produk pada kolom ini dibeli. Kemudian sampai yang terakhir dan juga yang priority ini adalah prioritas dengan pembelian terbanyak atau data yang paling sering muncul. Kita ke slide selanjutnya. Nah, masih diimplementasi, kita masuk ke tahap kedua, yaitu pencarian frequent item set. Dari tabel yang sudah dibuat tadi, sudah bersih datanya, kemudian kita perlu melakukan pencarian item tabel yang sering muncul, diurutkan berdasarkan data frequent sampai item yang paling jarang atau sedikit dibeli. Tadi sebenarnya kita sudah lihat, kita bedah lagi, kita pisahkan dalam bentuk tabel seperti ini agar mudah dibaca.
di mana untuk item gula ini frekuensinya berapa, item kopi ini frekuensinya berapa, item aqua ini frekuensinya berapa, sampai item yang terakhir dengan frekuen paling sedikit ini. Kita ke topik selanjutnya. Nah, dataset diurutkan, atau langkah yang ketiga, dataset diurutkan berdasarkan priority. Nah, tahap selanjutnya setelah mengelompokkan frekuensi tadi, kita mengelompokkan priority-nya, di mana diambil dari data frekuen, dan agar lebih rapi kita pisahkan juga tabelnya agar mudah dibaca, dan setiap item kita ubah menjadi sebuah kode, di mana terdiri dari 2 huruf seperti gula dengan kode GL, kopi dengan kode KP, kemudian sabun dengan kode SP, dan yang lainnya. Dan ini gambarannya tadi, di mana untuk priority-nya di customer 1 membeli item ini saja dengan urutan seperti ini sampai ke customer yang terakhir. Nah, data ini memang sengaja dibuat dengan 13 customer saja agar tidak terlalu banyak memenuhi layar. Kemudian yang selanjutnya pembuatan FP3, langkah yang keempat, atau frequent parent tree atau pohon FP ini ya. Di mana hasil FP3 dari dataset yang sudah diolah sebelumnya itu menghasilkan seperti ini. Nah, mungkin untuk penjelasannya saya tidak bisa menjelaskan dengan benar-benar mudah dimengerti oleh teman-teman. Namun ini intinya adalah sebuah gambaran pohon di mana setiap lingkaran ini mempresentasikan item dan juga frekuensinya. Jadi misal gula dengan frekuensi 6, aqua dengan frekuensi 1, dan ini akan seperti berakar dan membentuk sebuah pola pohon. Oke, selanjutnya. Nah, untuk yang kelima ini ada tahap pembangkitan conditional pattern base. Selanjutnya dibuat himpunan tiap item berdasarkan pola kondisionalnya. Nah, ini dia kita kelompokkan jadi seperti himpunan untuk tiap itemnya. Dimana kemeja ini seperti apa saja conditional pattern-nya, kemudian boneka ini seperti apa saja, celana ini seperti apa saja, popok sampai ke kopi untuk pengkondisiannya. Selanjutnya yang ke langkah ke-6, mohon maaf, selanjutnya yaitu untuk pembuatan conditional frequent pattern tree. Nah, untuk kondisional ini sama seperti tadi kita kelompokkan berdasarkan himpunan dengan berdasarkan FP3 atau pola pohon tadi, di mana bisa dilihat di sini untuk ke-13 item ini seperti apa saja. Kemeja ini conditional FP3-nya tadi memiliki cabang tentang gula dengan frekuensi 1, kopi frekuensi 1, aqua frekuensi 1, kemudian frekuensi 1. Selanjutnya kita lihat langkah yang ke-7 yaitu pembangkitan frequent pattern. Nah, seperti ini gambarannya hampir sama dengan yang tadi. Kita gunakan conditional FP3 juga. Kemudian kita ini masih yang ke-7, belum ke-8. Ketika tadi sudah dibuat conditional pattern-nya, kita buat dengan 2 item set. Jadi saat di row paling atas, row pertama, ini kolom-kolomnya berisi semua item, dan juga di kolom pertama, baris-barisnya ini juga item yang sama juga. Jadi seperti disamakan gini dengan 2 item set. Kita lihat selanjutnya ketika sudah mendapatkan 2 item set tadi, dari 2 item set tadi kita cari supportnya, dan ini masuk ke langkah ke-8. Nah, dari dataset yang telah diolah sampai langkah ke-7, maka selanjutnya kita cari support untuk 2 item set dari data tersebut, dan berikut hasilnya jika dihitung ya. Dari supportnya ada rumusnya tersendiri. Gula ini menghasilkan 0,5 dan sebanyak angka ini 0,0,0, ada yang 0, ada yang 0,00, dan ya bisa dilihat, atau mungkin di pause dulu jika teman-teman ingin mencermati. Kita masuk ke langkah selanjutnya yaitu langkah ke-9. Nah, langkah ke-9 ini merupakan langkah terakhir di mana kita mencari confidence dari 2 item set. Nah, langkah terakhir setelah mendapat support tadi, maka perlu mencari confidence 2 item set.
Nah, hasilnya ya seperti ini, confidence-nya. Dengan rumus confidence, kita dapatkan gula dan gula ini dengan angka 1, kemudian yang lain ada yang 0,8, ada yang 0,25, ada yang 0 dengan sekian banyak angka di belakang koma. Kemudian kita lanjut ke kesimpulan. Jadi tadi ada 9, kita sudah masuk ke tahap ke-9, dan sekarang kita masuk ke kesimpulan. Saya naikkan sedikit. Nah, oke. Kesimpulannya seperti apa sih dari presentasi ini? Kesimpulannya adalah FP growth. Dari pengertiannya, kita tahu algoritma dalam asosiasi data mining yang secara sederhana memberikan konsep untuk menentukan himpunan data yang paling sering muncul, atau istilah dalam bahasa data miningnya adalah frequent item set. Nah, himpunan data ini atau data-data yang dikelola dengan FP growth ini akan berada dalam sebuah kumpulan data atau biasa disebut dengan dataset. Algoritma ini mempunyai manfaat dan tujuan, terutama bagi perusahaan atau pelaku usaha yang dalam contoh umumnya ya. Karena tujuan penggunaan algoritma ini selaras dengan tujuan kebanyakan perusahaan dalam menangani data mereka untuk berbagai tujuan, seperti untuk membantu pengambilan keputusan. Jadi bisa menjadi seperti sistem pendukung keputusan dalam bentuk algoritma datanya. Dan dalam studi kasus yang saya buat tadi, kesimpulannya kan kita buat data transaksi penjualan atau serba yang merepresentasikan data transaksi dari 12 customer. Nah, tujuan dengan penerapan algoritma FP growth pada dataset toko tadi adalah untuk membantu manajemen toko dalam mendapatkan rekomendasi manajemen stok produk. Dari analisis yang dikerjakan dapat dilihat bahwa produk gula menjadi produk yang paling banyak dibeli, sedangkan produk kemeja menjadi produk yang paling jarang dibeli. Berdasarkan hasil ini, manajemen toko mendapat insight untuk membuat keputusan yang tepat untuk manajemen stok produknya. Jadi seperti diketahui, ini contohnya saja studi kasus sederhananya, kalau FP growth ini bisa membantu pembuat keputusan untuk membuat keputusan yang lebih tepat. Kalau dalam studi kasus ini, karena ini adalah sebuah toko dan ini merepresentasikan barang yang sering dibeli dan jarang dibeli, maka akan berpengaruh terhadap stok produknya. Jadi penghitungan dengan pola FP growth ini bermanfaat untuk membantu manajemen toko menghitung barang mana aja yang harus di stok lebih banyak dan yang tidak harus dikurangi stoknya atau tidak perlu di stok lagi. Seperti itu. Nah, dari kesimpulan ini semoga teman-teman bisa memahami, dan sudah sampai slide terakhir. Demikianlah presentasi dari saya dari tugas data mining ini tentang FP growth dan juga penerapannya secara umum. Dan mohon maaf, saya mungkin di beberapa bagian tadi tidak bisa menjelaskan dengan detail seperti bagaimana perhitungan conditional pattern base-nya dan lain-lain. Oke, terima kasih untuk Bu Diana telah memberikan dan membimbing bagaimana pengerjaan tugas ini, dan untuk teman-teman semua yang menonton, saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi ini. Saya Hadat Karsa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.